Ya, sahabat Indonesia, masih di kanal TV Anak Bangsa. Hot News, peta perpolitikan Indonesia menjelang Pilkada 9 Desember. Nah, masih berkaitan dengan kepulangan deportasi Rizik Syihab dari Saudi Arabia. Beberapa tokoh partai sudah menunjukkan, mengindikasikan sikapnya. Seperti pernah kita angkat dulu, salah satu ketua DPP Partai Golkar sudah menyatakan di publik bahwa Golkar siap menampung Rizik Syihab. Nah, bersama dengan itu, tidak lama kemudian, kasus mengenai Gubernur Anies Baswedan yang menjadi saksi, kemudian melanggar protokol kesehatan dan sebagainya. Dan Partai Nasdem menunjukkan sikapnya menjadi advokat atau semacam advokasi membela Anies Baswedan. PKS sudah jelas posisinya. Nah, peta perpolitikan ini, partai-partai menjelang pilkada dengan sikap yang baru ditunjukkan. Pasti ada latar belakang dan implikasi sosial politiknya. Kita mau bertanya dan berdiskusi dengan Rudy S. Kamri, ini seperti apa nih? Karena di belakang partai-partai itu ada ketua partai. Di ketua partai ada dinasti partai. Dan Anies Baswedan selain dibela oleh Nasdem, ada juga partai kecil tapi juga cukup menggigit yang sudah menginisiasi interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Tetapi fraksi-fraksi lain diam. Nah, mengapa dan bagaimana? Mas Rudy S. Kamri, kita akan diskusi mengenai ini. Bagaimana Mas Rudy melihat konstelasi partai-partai politik ini menjelang pilkada dan isu-isu yang barusan terjadi? Ya. Kalau pilkada, DKI tidak tersentuh ya, karena tidak ada pilkada. Ya. Jadi, tapi apa namanya konstelasi politik di DKI juga bisa mencerminkan koalisi nasional, gitu ya. Jadi barometer nih. Barometernya di sana. Problemnya sekarang gini, ini sangat disayangkan koalisi pendukung pemerintah ini ternyata begitu rapuh fondasinya, ya. Pada saat sekarang baru menginjak tahun kedua ini, baru melangkah beberapa hari tahun kedua, ini sudah kelihatannya berantakan ini. Nah, di sisi ini saya melihat menyayangkan PDIP yang sebagai leader dari koalisi ini tidak bisa mempersatukan ini koalisi itu mendukung pemerintah. Problemnya presiden bukan ketua umum partai kan, nah, jadi dia tergantung dari dukungan. Nah, masing-masing partai ini sudah mulai sibuk dengan pertama pilkada, gitu ya. Mereka juga berkepentingan mempunyai orang-orangnya di berbagai daerah. Iya, untuk dan ya 2024. Nah, itu batu loncatan. Toh. Okay. Yang kedua, mereka juga sedang mempersiapkan tahun 2024. Ya. Terlihat hampir sekarang ini secara artifisial mereka masih mendukung pemerintah lah, karena masih ada menteri-menterinya di situ, ya, masih ada di situ kan. Nasdem masih ada 3 orang di sini, gitu. Kemudian Golkar juga masih, yang lain juga masih. Nah, ini sebetulnya sangat memalukan ya bagi pendidikan politik ini, karena Nasdem sendiri sudah ancang-ancang, ini belum selesai sudah ancang-ancang tahun 2024. Saya kok mempunyai prediksi Mas, bahwa Nasdem ini nanti akan pecah kongsi dengan PDIP. Oh, ya pasti, karena bau-baunya ini, aromanya Nasdem itu akan berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Anies Baswedan, ya. Itu sah-sah saja sih, ya. Cuma masalahnya itu harusnya kan dipersiapkan untuk nanti, gitu kan ya. Akhirnya apa Mas? Akhirnya orang-orang yang pragmatis ini, yang sekarang jadi pejabat atau menteri, berpikir bahwa, wih, nanti Anies menjadi apa namanya calon terkuat ini menjadi besar kepala dan tidak berani mengapa-ngapain Anies nantinya. Nah, karena ini akan menjadi loyalitas ganda, loyalitas kepada presiden sekarang dan pragmatis berpikir setelah Pak Jokowi ini dia harus bagaimana kan. Nah, ini yang harus disikapi. Golkar juga mempunyai agenda, Mas. Ini sebenarnya gini, kalau kita lihat Golkar ini Mas, ini juga apa namanya ada faksi-faksi ya. Kalau boleh jujur di Indonesia ini partai yang paling solid itu adalah PKS. Dia mempunyai regenerasi yang sangat bagus gitu ya, demokratis malah justru. Tidak ada calon yang kita prediksi tiba-tiba muncul kan bisa. Gitu. Tapi kalau partai yang tidak, yang paling berkesulitan itu adalah partai-partai dinasti ini. Ya, ini Surya Paloh berpikir siapa pengganti saya, PDIP berpikir siapa pengganti saya, Demokrat sudah duluan, nah, kemudian Perindo sama. Ya, inilah yang apa namanya dilema dari partai yang dibangun karena fans club ini, ya.
Ini partai karena fans club akhirnya dikelola seperti perusahaan keluarga, family business ya. ya ini yang terjadi. Nah ini sekarang ini kalau kita melihat sosok seorang JK, nah, seorang JK ini kalau menurut saya dia mempunyai amunisi besar nih, ya yang bisa diperdagangkan, ditawarkan kemana saja ini. Iya, iya. Nah Pak JK ini mempunyai suatu kekuatan besar di belakangnya, bisa dimainkan, kan dia promotor utama, Don King mas. Oh, Don King, iya, kan? Don King. Ini mau dipertandingkan dengan siapa tergantung dia nih. Mau saya lawankan siapa, saya kasih ke siapa tergantung penawaran tertinggi dah. Oke. Nah, jika sekarang ini mempunyai relasi yang sangat dekat satu dengan Golkar. Nah, orang Golkar yang menawarkan Rizik Syihab itu adalah orangnya JK saya kira. Oh gitu Salah ya. satu ketuanya itu ya. Ya, 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 ya. Tapi tidak mewakili Golkar secara keseluruhan. Ya. Karena itu bukan faksinya Erlangga Hartarto, bukan faksinya Bambang Susatyo juga. Oke. Ada berbeda lagi. Oke. Ya. Terus yang berikutnya adalah Nasdem, solid. Oke. Nah, Pak JK dengan Pak Surya Paloh mempunyai relasi pribadi yang sangat dekat. Oke. Kepentingan bisnis juga sangat dekat. Jadi Oke. kemungkinan besar ini bisa ditarik ulang. Kalau PKS kan punya masa yang fanatik, ini yang dimainkan terus. Nah, ini Mas Andri, akhirnya yang menciptakan koalisi pemerintah ini jadi rapuh. Gitu. Sebetulnya nggak ada masalah, ya. Semasih orang-orang mereka yang di DPR masih profesional gitu loh. Oke. Nah, teman-teman kita kan tahu nih, kadang-kadang anggota DPR ini nggak bisa berkutik karena sudah ada instruksi dari partai. Itu kan repot gitu ya. Mas, ini kita berandai-andai Mas. Kalau Jakarta jadi barometer, misalnya kemarin ada satu fraksi yang mau mengajukan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan sebagai salah satu mungkin kandidat dari kongsi-kongsian ini. Nah, katakanlah PSI yang maju untuk menginterpelasi, tapi kan butuh dukungan 15 suara kalau nggak salah. PDIP mendukung misalnya. Kemudian Anies Baswedan akhirnya berhasil diinterpelasi, dimakzulkan. Apa yang terjadi? Yang pertama saya pesimis gitu ya. Itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kita berandai-andai gitu ya, interpelasi pun tidak harus berujung dengan pemakzulan mas. Ada prosesnya panjang luar biasa. Oke. Interpelasi itu kan hak bertanya. Ya. Hak bertanya kemudian bisa dijelaskan dan sebagainya. Nah pada saat hak bertanya nanti kan ada voting juga nih mas. Ya. Gitu? Nah, partai-partai pendukungnya Pak Anies ini juga akan tidak tinggal diam saja pasti. Dan itu yakin mas, itu yakin uang berbicara. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman adik-adik kita di PSI yang di DPRD DKI, tapi secara realitas harus saya katakan bahwa kelihatannya akan sia-sia. Gitu. Tapi nggak apa-apa, bagi saya itulah ditunjukkan saja. Iya. Bahwa itu adalah partai mempunyai kepedulian, bagi saya sih oke. Gitu. Karena kalau dikatakan bahwa, katakanlah ya ini kita menganalisa saja, figur Anies Baswedan ini berbahaya buat PDIP. Kenapa fraksi PDIP tidak mendukung untuk interpelasi? Mas Pras mudah-mudahan nggak dengar. Jadi sebetulnya ada sih mas ya kong kali kong di antara anggota partai yang semua sudah. Jadi Anies Baswedan juga bukan orang bodoh gitu ya. Dia sudah mengatur strategi, menaruh saham di berbagai tempat gitu ya. Artinya orang-orang yang menaruh saham pasti juga mempunyai secara sosial juga agak sulit untuk melakukan itu. Jadi atas nama atas nama stabilitas dan lain sebagainya kan bisa jadi terjadi. Nah contohnya gini, ini kan sangat dinamis ini mas. Dulu kita melihat bahwa koalisi di daerah ini bercermin pada koalisi nasional. Iya. Ternyata kan tidak. Ya, itu dia. Nah, Nasdem dulu awal-awal Anies juga sering mengecam Anies. Ya ingat ya? Iya. Ngecam Anies sering begini. Itu siapa namanya itu orang Nasdem itu. Sekarang berbalik. Gitu. Kenapa? Pasti ada instruksi partai. Pasti mas. Iya. Kalau PDIP pun harusnya secara teori benar, ya bahwa seharusnya dia mendukung Pak Jokowi dengan segala dinamikanya gitu. Tapi kenyataannya kan secara pribadi mereka bermain juga. Apalagi Anies ini hanya tinggal 2 tahun selesai mas. Iya. Jadi hampir daripada riuh rendah dan sebagainya gitu ya. Alasannya itu ya? Iya, karena kalau PDIP mas, PDIP kita harus tahu, PDIP tidak mempunyai keuntungan kalau Anies tumbang sekarang, secara pragmatis. Secara pragmatis. Kenapa? Yang dapat keuntungan Gerindra kok.
Oke. Anies tumbang kan wagubnya kan naik. Oke. Gerindra. PDIP dapat apa? Nggak dapat. Jadi tunggu aja sampai habis gitu. Nah, karena PDIP tidak dapat mengambil keuntungan dari yang tadi Mas Andri sampaikan, atau mungkin sebelumnya juga sudah ada ini money talks gitu ya. Jadi ya semakin sulit Mas ya. Iya. Kecuali Gerindra misalkan. Nah, ini harusnya ya, kalau saya jadi Gerindra ini, saya akan dukung PSI ini. Ya dong. Oh iya. Ada manfaatnya soalnya. Pada saat Anies tumbang, siapa yang mengambil manfaat? Gerindra justru ya. Iya, Gerindra naik, sahabat Indonesia, Mas. menarik sekali memang dinamika politik ini ya. Ada permainan antara kebijakan partai, kepentingan individu, itulah yang terjadi di nasional maupun di daerah, dalam hal ini di DPRD DKI Jakarta. Nah, ini perlu dicermati supaya kita tidak salah langkah dan memilih sikap politik bagi setiap sahabat Indonesia untuk Indonesia lebih maju lagi ke depan. Mas Andre, saya mungkin bisa memberikan saran pada PSI kalau mau maju gitu ya. Apa Jangan sarannya? salah sasaran pendekatan. Jangan dikatakan PDIP, nggak akan dapat apa-apa. Saya yakin saya. Justru Gerindra. Karena kita cari siapa yang mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Gerindra yang dapat keuntungan. Gerindra juga bisa narik juga Demokrat mungkin, narik PAN mungkin. Karena PAN yang sekarang kan PAN-nya Zulkifli Hasan yang bisa ditekuk-tekuk juga sama. Bukan yang Amin Rais ya. Bukan Amin Rais. Jadi saya kira PSI harus jeli nih, jangan mengharapkan PDIP atau apa, tapi berhasil atau tidak berhasil suarakan. Dan ini adalah political pressure itu penting. Ya, demikianlah aktor-aktor politik masih terus bermain menjelang Pilkada 9 Desember, tapi ini adalah batu lompatan untuk ke 2024 Pilpres. Dan suhu politik akan terus demam, akan terus memanas, tapi kita tidak perlu ikut-ikutan demam. Kita cukup cerdas dan menyikapi segala sesuatunya dengan bijaksana. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.